Karena hal itu tidak mengapa, nggak apa-apa, nggak batal kok. Ustaz saya capek, Ustaz saya kurang enak badan, kurang enak kakinya nih. Udah putaran ke-5 misalkan, duduk aja dulu. Boleh. Tapi jangan 3 jam. Kasihan ustadznya, kasihan jamaah yang lain. Ya 5 menit malah ya sambil mungkin dibalur dibasuh sama air zam-zam ya, sok dibasuh sambil doa ya Allah kuatkan. Itu banyak emang keajaiban. Kondisinya di sini sakit, pas lagi umroh mah ya Allah Gusti lancar, bahkan sehat walafiat. Ada yang udah sepuh juga usia 75, usia 80, kondisi badannya nggak fit ya, tapi pas begitu umroh hari bentennya ninggal Ka'bahnya ada magnet ya, seperti ada magnet, jadi semangat untuk tanpa kursi roda. Semuanya mudah-mudahan dimudahkan sama Allah, fisiknya kuat karena umroh ini memang ibadah fisik juga, jadi harus sehat fisik juga ya. Bila lupa bilangan putaran yang telah ditempuh, maka tetapkanlah bilangan yang terkecil. Ibu manusia, bapak manusia, kadang lupa. Ustaz saya mau biar nggak lupa mau bawa mau bawa karet gelang bekas beli lotek di Bandung Ustaz, di sini 7. Nah, pas begitu tawaf karet gelangnya kemudian dipindah ke sebelah kanan. Sok. Tapi jangan karet gelang teuing. Maklum ya lapar ya. Ibu bapak mah jamaah mah enaknya tuang sambil tuang ya, abdi mah teu tiasa. Jadi boleh jangan terlalu klasik teuing lah ya. Kadang kan suka ada yang jualan tuh yang cincin apa tuh? Cincin kayak cincin tasbih gitu ya, yang bisa ditekan digital. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Boleh. Ya. Tapi kalau dirasa ingatan saya mah kuat, udah nggak perlu pakai itu. Cuma kalau ini mas saya jelasin kalau lupa maka nggak perlu diulang lagi dari awal. Ya kalau misalkan lupanya itu 5 atau 6, maka ambil bilangan yang terkecil ya 5. Jangan ambil bilangan yang terbesar. Berikutnya. Nah, yang ketiga sa'i. Wah, udah mau beres nih. Ihram udah selesai. Tawaf selesai. Yang ketiga adalah sa'i. Dimulai dari Bukit Sofa berjalan menuju Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali. Misal ini adalah bukit apa? Sofa. Ya, ini Bukit Sofa. Oke, ini Bukit Sofa. Ketika saya jalan ke yang pakai peci tuh, pakai baju putih tuh. Saya jalan nih. Dari Sofa ke berarti ini Marwah. Iya, hafal saya. Marwah. Ini udah masuk bilangan ya, 1 ya. Dari Marwah ke Sofa, jalan lagi. Berarti sudah masuk bilangan kedua, gitu ya, paham ya? Bukan kayak tawaf. Kalau tawaf mah dari Hajar Aswad muter dari Hajar Aswad 1. Kalau ini mah dari Sofa ke Marwah udah dihitung 1. Perjalanan dari Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, demikian pula sebaliknya. Berarti kalau benar ngitungnya, Bapak Ibu akan berakhir di Bukit Marwah. Ustadz kenapa saya mah 7 teh Bukit Sofa? Nah, berarti ada kekeliruan dalam menghitungnya ya. Jadi berakhirnya adalah di Bukit Marwah, 7-nya itu ya. Tidak harus suci dari hadas, beda dengan tawaf. Kemudian di antara pal hijau ada maksudnya pal hijau apa? Jadi bapak-bapak nanti lihat di atas itu ada pal hijau, lampu neon panjang warna hijau. Maka ketika kita memasuki pal hijau area itu disunahkan untuk rommel, lari-lari kecil. Bapak-bapak aja ya, ibu-ibu jalan biasa. Baik di antara Sofa maupun yang Marwah itu ada pal hijau. Nah ini nih tuh, kelihatan nggak pal hijaunya? Pal hijaunya kelihatan ya? Ya, pura-puranya kelihatan lah ya. Berikutnya adalah doa menaiki Sofa dan Marwah.
Jadi ibu bapak selesai tawaf, selesai sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ustaz, saya mau istirahat dulu mau minum air zam-zam, boleh nggak? Boleh. Jadi sebelum sa'i minum air zam-zam dulu boleh. Tapi jangan terlalu banyak, pilih. Oke, secukupnya lah ya minum air zam-zam. Udah cukup jamaah, sudah cukup semua, sudah. Oke, kita jalan. Nah, perjalanan ke Bukit Sofa Marwah ini doanya. Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Kalau kita sudah baca itu, kemudian ada doanya lagi. Ini doanya, hafal nggak? Kalaupun sekarang nggak hafal, boleh di rumah dihafalkan ya. Allahu Akbar, boleh baca bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Stop dulu. Kira-kira itu hafal nggak? Ucapan sehari-hari kita ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal nggak itu kira-kira? Hafal ya. Nah, tinggal ngapalin yang ini. La ilaha illallah, hafal nggak la ilaha illallah? Hafal. Tinggal Bapak Ibu ngapalin yang wahdah, anjaza wa'dah, wa nasoro abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi Bapak Ibu baca doa itu sambil menghadap kiblat, angkat kedua tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazamal ahzaba wahdah. Setelah baca doa ini, maka boleh diselingi dengan keinginan masing-masing, kemauan masing-masing. Setiap kita punya kemauan, keinginan sama nggak? Bisa jadi ada yang berbeda ya. Ada yang pengen, kemudian ada yang belum nikah di sini, siapa? Sudah nikah semua? Ada yang kemudian pengen punya anak, mungkin Ustaz saya belum punya anak, sambil ngedoa itu. Selingan itu ya masing-masing gitu. Ya Allah mudahkan, berikan aku keturunan yang soleh. Yang satu lagi, ada yang doanya apa? Ya Allah mudahkan aku punya rumah. Yang satu lagi, ya Allah mudahkan aku bisa menyelesaikan kreditan motor. Ya Allah. Satu lagi KPR, beda-beda kan kemauannya ya. Setelah itu Bapak Ibu baca lagi doa ini. Jadi doa ini dibaca 3 kali, masing-masing diselingi dengan doa masing-masing, doa keinginan masing-masing. Ya, paham? Sip. Berikutnya, ya terus. Ya, sekarang masuk rukun terakhir yang keempat. Kalau sudah rukun terakhir yang keempat, berarti udah mau beres. Alhamdulillah. Kerasa nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu nggak kerasa, saya yang paling kerasa ya. Yang keempat adalah tahallul. Tahallul itu masih ingat tadi kalau sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Kalau umroh diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul yaitu terbebasnya jamaah haji atau umroh dari larangan-larangan ihram haji dan umroh, haji atau umroh. Oke, berikutnya. Bagi laki-laki, tahallulnya itu dengan memotong sebagian rambut, taksir, boleh dipotong sebagian rambutnya, atau memangkas seluruh rambut pelontos. Jadi buat laki-laki, tahallulnya itu, menghalalkannya itu, syaratnya adalah dengan menggunting rambut kepala. Boleh dengan taksir, mau potong sebagian, atau mau cukur seluruhnya juga diperbolehkan. Laki-laki. Wanita cukup menggunting ujung rambut beberapa helai saja. Setelah bercukur, maka selesailah umroh
dan terbebas dari larangan-larangan ihram. Yang tadinya nggak boleh pakai parfum, udah boleh, udah mandi lagi ya. Yang tadinya mungkin dilarang berhubungan suami istri karena lagi ihram, setelah umroh boleh. Yang tadinya nggak boleh pakai pakaian berjahit, sudah pakai baju bebas lagi kayak gini. Jadi umroh tawaf sunnah, udah nggak perlu pakai ihram lagi. Ketika bercukur, tekadkan dalam dirimu bahwa engkau akan membuang semua kekotoran dan celah dalam diri. Udah selesai ihram, tawaf, sa'i dan tahallul. Ustadz, umrohnya udah selesai, ngapain sih selama di sana teh? Nah, ini contoh tahallul. Ya. Terus lanjut. Nah, ini Bapak Ibu saya sampaikan di sini sekilas aja ya. Suka ada yang nanya, udah selesai nih umrohnya, ngapain ya? Naonanya main backland gitu, loncat tinggi. Ngapain sih udah selesai umroh? Memperbanyak tawaf sunnah. Sok buat tawaf sunnah. Boleh nanti bareng sama saya, mau rombongan lagi boleh, atau mau personal aja, mau sendirian boleh. Tawaf sunnah silakan. Ini yang disunahkan tawaf sunnah. Kemudian yang kedua, melakukan sholat sunnah. Sok biasain ya rawatibnya, witir, tahajud, tahiyatul masjid, syukrul wudu. Bahkan di sana kan setiap kali sholat, selesai sholat biasanya selalu ada sholat jenazah. Nah, itu manfaatkan. Jangan langsung pulang ke hotel Bapak Ibu ya. Manfaatkan untuk sholat jenazah. Ini amalan sunnah yang dicintai sama Rasul ya, menghidupkan sunnah. Di sini mungkin belum biasa rawatib, di sana rawatib, mudah-mudahan pulangnya juga terbiasa rawatib ya, duhanya, tahajudnya. Ustaz pengen bareng, ayo kita ada program, saya selalu ngajakin. Cuman persoalannya kadang ada yang ikut, kadang ada yang nggak apa-apa, itu nggak wajib ya. Yang mau ikut, ayo, atau yang mau Ustaz saya mau sendiri, silahkan. Perbanyak baca Al-Quran, yo baca Quran. Bawa Quran, kan udah dapat Qurannya dari Mabruk Tur. Kemudian Ustadz saya belum bisa baca Quran, manfaatkan di sana untuk belajar Al-Quran. Boleh, ada saya, ada Ustadz Diki nih, Ustadz Diki nih. Ini Ustadz Diki juga ngajarin ngaji. Bapak Ibu yang pengen belajar ngaji boleh, ya Ustadz. Lumayan lah ikro hiji mah, gampil. Ikro hiji, ikro dua aja. Ngajarin ngaji yuk, nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Di Masjid Nabawi baca Quran, belajar baca Quran gitu ya. Kalau dirasa sudah lancar, baca Quran. Kalau Ustadz saya ketinggalan Qurannya, jangan alasan nggak baca Quran ya. Di sana banyak Quran, rak-raknya terisi dengan Al-Quran. Atau misalkan mau di handphone juga silahkan ya. Tapi sebaiknya pakai mushaf aja biar kita terbiasa tadarus dengan Al-Quran. Mushaf Quran. Perbanyak pengetahuan agama. Ini Ustadz Evi yang unik sama Ustadz Evi. Saya ngalamin bareng dan mendampingi Ustadz Evi. Yang unik dari beliau ini adalah beliau selalu ada kajian, bukan hanya sekali kajiannya, dan juga ada kajian. Dan nanti saya yang mengkondisikan biasanya ya di masjid. Kadang kalau perempuan nggak bisa, kita di halaman Masjid Nabawi. Karena kalau di Masjid Nabawi Bapak Ibu, pintu laki dan pintu perempuan dipisah. Kalau Masjidil Haram, pintu masuknya mah bisa bareng ya, ada pintu khusus wanita, tapi kadang kita bisa masuk laki-laki perempuan. Dan kajian di Masjidil Haram, laki-laki perempuan masih bisa lah di rooftop ya, di lantai paling atas banget kajian. Tapi kalau Masjid Nabawi di dalamnya nggak bisa, itu di-sekat, dipisah, kecuali kalau di teras, di Serambi. Nah, yang unik dari Ustadz Evi, beliau selalu ada kajian, jadi menambah pengetahuan agama kita ya, insya Allah. Perbanyak zikir ya, perbanyak zikir, perbanyak doa Bapak Ibu ya. Kan di sana tempat dikabulkannya doa, bukan hanya waktu tapi tempat dikabulkannya doa. Manfaatkan untuk banyak berdoa. Berikutnya, melakukan sujud syukur bila peroleh kemudahan kenikmatan langsung sujud syukur. Melakukan sujud tilawah apabila membaca atau mendengar bacaan ayat-ayat sajdah ketika melakukan sholat berjamaah. Kadang-kala di Masjidil Haram kalau hari Jumat subuh itu imamnya suka baca ayat sajdah. Maka kita mesti mengikuti imam untuk sujud tilawah. Biasanya Jumat subuh.
Berikutnya perbanyak infak sedekah. Oh, di sana mah dilipat gandakannya. Salat di Masjidil Haram berapa kali lipat? 100.000 kali lipat. Salat di Masjid Nabawi 1.000 kali lipat. Salatnya kita di Masjidil Haram itu keutamaannya 100.000 kali lipat dibandingkan kita salat di tempat-tempat yang lain. Ustadz, apakah hanya salatnya doang? Enggak. Kebaikan apapun yang kita lakukan termasuk infak sedekahnya dilipat gandakan 100.000 kali lipat. Itu di Mekah. Kalau di Madinah 1.000 kali lipat. Masya Allah. Menolong sesama muslim, terutama sesama jamaah, ini penting. Kadang ada jamaah itu yang maklum lah ya, baru pertama kemudian pusing ini teh. Masjidil Haram gede banget, lebih gede dari Masjid TSM ya. Terus nyasar, ibu hotelnya di mana? Ketika ibu kemudian bisa menunjukkan hotel jamaah yang sedang kesasar, meskipun itu bukan mabruk tur ya. Jangan sampai, ibu dari travel mana? Oh, saya dari travel X. Oh, bukan travel saya, cari aja sendiri. Enggak, liatin name tag-nya, maka wajib pakai name tag-nya, kalung gitu ya. Ada nama hotel, nomor telepon, dilihat hotel Zamzam Tower. Oh, Zamzam Tower ibu, saya juga nggak tahu. Telepon atuhnya WA atau apa, lah janjian gitu ya. Cari yang memang orang bisa bantu. Kalau bahasa terbatas kita harus ngebantu sesama muslim, bukan hanya sesama travel ya. Jelas itu sesama travel mah. Iya mah kalau lagi ada teman kita yang lain orang Indonesia sama kesasar ini nah, cep pamilariankeun hotel nini di mana nih? Oh, hotel ini. Kalau seandainya bisa maka telepon. Saya biasanya kalau ada yang kesasar nih jamaah nih, pernah ada yang kesasar nih, ada yang nelponin. Yang nelponin tuh kemudian minta janjian di satu titik. Telepon ke saya, Ustadz, Sina, ini ada jamaah antum kesasar. Oh, di mana posisinya? Di sini, di sini. Oh ya udah, saya ke sana. Orangnya pulang, tapi jamaahnya kemudian disuruh untuk nunggu di titik tersebut. Begitu saya nyamperin, oh ini, udah tinggal angkut, tarik, pulang ke hotel. Berikutnya, memaafkan orang lain apabila berbuat salah. Maafin ya kalau ada kesalahan. Sok saling memaafkan. Karena ciri orang yang beriman itu adalah wal afina anin nas. Memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada kesalahan maafin. Udahlah, maafin. Terus segera minta maaf Bu kalau terlanjur berbuat salah. Apalagi ini di Masjidil Haram para saya bertengkar. Aduh, nggak lucu banget ya. Udah, kita selesai, kita sudahi, kita berdamai agar kita betul-betul menjadi jamaah umroh yang mabrur. Ada lagi? Kayaknya udah ya. Oh, ada lagi, dikit lagi. Segera memenuhi janji dan melaksanakan amanah. Ibu kalau punya janji Bapak, maka tunaikan. Ustadz, saya punya janji amanah dari tetangga saya nitip kurma 10 kilo. Nah, itu janji loh. Makanya kalau saya nggak pernah nerima, apalagi kalau dia nggak nitip uangnya, wah itu makin saya nggak terima itu ya. Kalau seandainya berat, udah jangan diterima. Amanah kan itu ya. Ibu nitip ya kurma sukari 10 kilo, kurma ajwanya 15 kilo, terus kacangnya itu naon dagang naon. Jangan udah tolak, maaf. Kalau nitip doa oke lah, tapi kalau nitip barang pengen gamis ukuran XL ini mereknya ini, warnanya kalau bisa jangan agak kehitam-hitamannya. Udah sama riweuh rudet tas pareman telepona jangan diterima. Amanah kan ya. Oke, janji jangan diterima janji kalau seandainya nggak bisa. Mampu menahan emosi dan rasa amarah. Ya, misalkan Bapak lagi duduk tuh tiba-tiba di depan Bapak sudah ada orang lain yang berdiri, tahan amarah ya. Posisi udah di sapnya, kemudian ada yang ujuk-ujuk di tengah, tahan amarah. Ujian. Belajar mengenal dan memahami diri sendiri dan orang lain. Siapa sih saya ya? Tawadu, rendah hati dan menjauhkan diri dari sikap dan sifat sombong dan takabur. Punten, jangan mentang-mentang mungkin karena sudah pernah umroh, pergi umroh gampangnya. Jangan ada sombong, takabur, hilangkan ketakaburan tersebut.
Bersihkan diri dari sikap dan sifat tercela seperti hasud. Hati-hati hasud, tahu hasud? Iri, dengki, SMS, senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Nah, itu tuh hasud, bahaya, penyakit itu. Kemudian jauhi gibah, ya gosip, ngomongkeun batur. Bakhil, kikir, ngoret, ngopet, merege hese, cap jahe. Taskhiriyah, menghina, jangan sampai kita punya sifat itu. Suuzon, buruk sangka, godob, bermusuhan, dan lain-lain. Jadi umroh ini betul-betul harus menjadikan diri kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi ya, punya hati yang bersih. Sudah saya kira. Oke, cukup. Itu untuk rangkaian manasik ibadah umroh dari awal ihram sampai dengan tahallul. Kalau dirasa ada yang nggak paham, boleh tanyakan. Cukup sebelum saya tutup ya. Oke, nanti sama Kang Tatan. Ada.